Salam kasih dalam Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini bagi sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena cinta kasih-Mu yang telah menuntun kami kepadamu. Kami dengan segala rendah hati dan penuh hormat menghampiri hadirat-Mu. Ya Bapa, nyatakanlah kebenaran-Mu di tengah kami melalui firman Tuhan saat ini. Ya Roh Kudus, berilah kesadaran dalam pengertian rohani setiap kalimat yang kami terima, dan siapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang akan mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang menggerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang mengaruh kekayaan secara tidak halal, pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Takhta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang meninggalkan Engkau akan menjadi malu, orang-orang yang menyimpan daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah Engkau menjadi kedahsyatan bagiku, Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka.
biarlah orang-orang mengejar aku menjadi malu, tetapi jangan aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikianlah firman Tuhan di saat ini, yang diberkati yaitu setiap keluarga Kristen yang mendengarkan firman Allah dan menjalankannya dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Mengandalkan Tuhan, Menghasilkan Buah. Sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, Yeremia mengontraskan kehidupan umat Yehuda yang mengandalkan diri dan kenikmatan sesaat dengan kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ia mengibaratkan bagaikan padang gurun dan semak bulus yang senantiasa dalam kekeringan dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air bisa jadi akan mengalami masa-masa berat dalam kehidupan. Tetapi ia mendapatkan kekuatannya dari Tuhan yang selalu memasok akarnya dengan air kehidupan. Keadaan hidup boleh penuh masalah, tetapi daunnya tetap hijau, dan ia tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam sebuah survei yang dilakukan kepada Abraham Lincoln sebagai presiden terbaik Amerika, secara tidak sengaja, orang yang mengadakan survei ini mendengar suara orang berbicara di dalam kamar tersebut. Karena penasaran, dia berhenti sejenak dan mencoba melihat siapakah orang yang sedang berbicara serta apa yang dikatakannya. Seketika itu, terlihat dengan jelas sang presiden sedang berlutut di samping tempat tidurnya dan mengucapkan doa dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, tolong saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, keberhasilan Abraham Lincoln terletak pada kesadaran dirinya untuk selalu mengandalkan pertolongan dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya namanya terus dikenang sampai hari ini sebagai Presiden Amerika yang sangat berhasil. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan selalu menghasilkan buah, dan apapun yang kamu usahakan berhasil, dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Ya Tuhan Yesus, kami ingin selalu mengandalkan-Mu dan merindukan hidup yang menghasilkan buah serta memuliakan-Mu dalam hidup ini. Anugerah Allah yang melimpah dalam kasih Tuhan Yesus, yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus, membarui dan menguatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.